kembali. Nama saya Alfa Hisage. Tidak lain. Ya, Alfa Hisage. Asal dari Yalimu, lahir di Kulit 24 Maret tahun 2000. Lahir di Kulit. Ya, Kulit 24 Maret tahun 2000. Sementara saya studi kuliah di Universitas Sulawesi Kuncen, angkatan 2018, sekarang semester akhir dan sedang susun. Waktu saya mungkin seperti itu. Saat ini saya ada di Sentani, di Jayapura sini. Mungkin perkenalan singkat seperti demikian. mungkin ada bisa ceritakan prosesnya Adit pada saat itu, proses penangkapan itu pada tanggal berapa dan saat itu sedang aksi apa? Oh iya, baik, terima kasih untuk pertanyaan kedua. Mungkin saya langsung saja menjawab pertanyaan apa. Untuk saat itu penangkapan saya terjadi tanggal 30 Agustus tahun 2019. Kebetulan waktu itu kami dalam kasusnya itu rasisme yang terjadi di Surabaya ya, terhadap mahasiswa Papua yang ada di Surabaya waktu itu tanggal 16 17 Agustus. Teman-teman mahasiswa di sana mereka mendapatkan rasisme dari orang Jawa, ormas itu tidak tahu itu siapa punya, tapi mereka mendapatkan rasisme dengan sebutan monyet. Itu terjadi spontan ya seluruh Papua. Mungkin rakyat semua sedang marah waktu itu, bukan saja di Jayapura. Pertama mulai aksinya itu mulai dari tanggal 19 ya. 19 itu terjadi aksi besar-besaran dari Sorong, Manokwari sampai dengan Jayapura, Wamena. Tapi Wamena dengan Jayapura tidak terlalu. Itu aksi tanggal 19 terjadi aksi demo damai saja. Tidak ada anarkis yang terjadi dalam bentuk aksi itu. Dengan aksinya itu tidak ada respon yang diberikan oleh negara terhadap rakyat. Sesuai dengan keinginan rakyat itu, rakyat maunya harus orangnya diproses hukum pelakunya. Tapi saat itu tidak ada respon. Disinilah baru mahasiswa kembali kita lakukan pertemuan dari mahasiswa Universitas Sulawesi, tetapi juga seluruh mahasiswa yang ada di Jayapura dan juga rakyat Papua yang dihimpun oleh mahasiswa. Waktu itu kami sempat melakukan pertemuan tanggal 24 Agustus itu di Kabesma di atas Unicen. Lalu dari situlah baru kita mulai bergerak bagi seruan itu khusus untuk kota Jayapura. Kami mulai bagi seruan seluruh kota Jayapura ini kami lakukan mulai dari tanggal 26, 26, 27, 28. Itu kami lakukan bagi kampanye, sosialisasi, konsolidasi terhadap masyarakat. Untuk kami melakukan aksi yang kedua kali. Itu namanya aksi jilid 2 yang kami tetapkan waktu itu. Jadi kasus aksinya itu yang sama dengan tanggal 19. Tuntutannya itu yang sama. Oke. Di sini kami melakukan teklap tanggal 28 itu di Aula USTJ, di USTJ yang dipimpin oleh Kakak Lukisiep. Waktu itu dia sementara ketua BEM. Lukisiep itu ketua BEM Muncen yang baru terpilih. Lukisiep ya? Ya. Lukisiep ya. Itu tanggal berapa? Itu tanggal 28 yang kami lakukan teklap. Iya, Oke. Di dalam teklap ini kami mendapatkan mandat beberapa teman-teman. Ada yang di bagian Sentani, ada yang di AB, ada yang di Tanah Hitam, ada yang di Taman Mimpi, di Yapis, bahkan di Expo, dan di Formas 3. Oke, di Uncen Atas inilah yang saya menjadi korlap Uncen Atas di atas. Di situ saat itu waktu itu korlap umum diantaranya Kakak Lukisiep itu. Dengan penanggung jawab itu dia koordinir oleh Kakak Alexander Kobai, Ketua BEM, dan seluruh BEM Kota Jayapura. BEM Jayapura itu adalah bagian dari penanggung jawab aksi waktu itu. Oke. Kami sudah bagus tanggal 28. Lalu paginya kami sudah mulai bergerak di sini. Kami bergerak pertama saya ditugaskan di Uncen Atas. Jadi saya sudah naik di atas itu jam 7.30.
dengan teman-teman mahasiswa yang hadir pada saat itu 30 orang. Saya masih ingat ya. Operasi jalan dan mahasiswa mulai kumpul. Di situ pertama saya dapat tangkap di situ. Dari polisi di dalam masa polisi tarik saya paksa di situ terjadi. Dapat tangkap tuh pada pukul berapa? Itu ya sekitar jam 8. Jam 8 Iya. pagi. Jam 8 itu pertama yang saya dapat tangkap. Dengan mahasiswa Di mana? di Uncen Atas, Kapura Uncen Atas. Iya. Uncen atas sana ya? Iya. Di mana? Permas 3 sana. Baik. Di situ saya begitu dapat tangkap, saya tangan sebelah ini dipegang oleh polisi, sebelahnya dari mahasiswa. Di sinilah baku tarik menarik antara polisi dengan pihak kepolisian dengan si mahasiswa. Setelah itu mahasiswa yang lebih kuat mereka tarik saya. Jadi waktu itu terjadi penangkapan di situ yang dipimpin oleh di lokasi tempat di situ yang dipimpin oleh Pak Wakapolda itu Pak Heru waktu itu. Pak Heru. Wakapolres Pak Heru. Dengan Pak Heru pimpinannya dan mereka dia punya wilayahnya di situ dan dia kontrol di situ dengan sekitar anggota sekitar 1 peleton begitulah. Ya. Jadi mereka masanya kurang. Akhirnya saya ditarik kembali dan saya punya alma mater yang diambil oleh polisi. Saat itu saya pakai alma mater orange. Oke. Setelah terjadi, saya masih saja terus memimpin massa. Lalu teman-teman massa yang dari Kamolker, dari Uncen Atas waktu itu di Rusunawa, mereka turun. Nah, di sinilah kita massa mulai banyak. Jadi kekuatan polisi mulai kurang. Akhirnya kita terobos jalan. Kita ambil alih jalan, turun. Sampai kami dijemput mobil komando yang ada itu. Dijemput di jalan masuk ke si SMA Pegeris itu. Dari Permas 3 ini. Ya, kami dijemput mobil komando di situ dan saya sendiri dengan beberapa teman-teman kami naik di atas mobil komando dan ada masa jalan. Oh ya, sampai di sekitaran itu waktu itu saya di bawah kontrol itu memang masanya jalan baik dan komando sekali. Tidak ada gerakan apapun yang mereka lakukan. Sekalipun masa punya persiapan dari kartafel dan panah ini semuanya sudah oke, tapi di situ memang bagus. Perjalanan aksinya sudah bagus sampai kami datang di lampu merah Waena. Tidak tahu Pak Heru dengan rombongannya dari polisi mereka tarik turun ke situ. Masa aksi yang datang dari Expo mereka hadang. Kami pun turun mereka taruh water cannon besar, mereka palan jalan naik Weupa Permas 3. Tapi ya saya perintahkan masa untuk jalan maju. Jadi kita kasih lewat mobil maju di lampu merah itu hampir terjadi penembakan. Itu orang bilang AB berdarah bisa terjadi di Waena. Berdarah juga hari itu. Memang kekuatan polisi memang cukup luar biasa. Itu banyak juga ya mobil masa dari polisi nih. Oh, masa polisinya banyak. Polisi bagian sana ada orang ambil alih waktu itu ada Bang Papua di bagian situ di Rukos itu di bagian sana jalan itu di sini. Itu polisi saja atau Polisi ada di situ, tentara di bagian orang punya pos bagian situ kan. Di Korem situ dan di Sipur mereka sudah siap standby siaga 1. Saya lihat dari kekuatannya polisi dan pihak kepolisian TNI Polri ini, saya turun dari mobil komando langsung menuju Pak Heru. Jadi saya bilang Pak atasan saya korlap yang dipimpin masa di sini, saya jaminan Pak juga jaminan. Saya minta untuk masa ekspert lewat. Oke, disitulah baru negosiasi itu hasil itu menghasilkan bahwa masa diberikan izin untuk kita jalan. Ya, kami dari situ sudah mulai jalan turun sampai sepanjang ini kami turun sudah aman-aman baik-baik. Mungkin pelemparan sedikit-sedikit terjadi tapi tidak terlalu lah. Sampai tiba di lingkaran. Lingkaran itu baru lautan manusia. Memang luar biasanya di situ. Jadi di situ masa sudah tidak bisa kontrol, masa membludak langsung sendiri masing-masing. Jadi sudah kami mobil komando di tengah, masa sudah ada di depan sana. Di hotel lewat lagi pengadilan itu lewat ke sana. Masa sebagian ada tunggu di lingkaran bagian sebelah, sebagian di bagian sini di Merpati. Itu sudah masa full. Kami di situ sempat rembuk antara beberapa korlap dengan korlap Uncen Bawang, Tanah Hitam, korlap umum si Lucky sama Alex waktu itu tanggal 29 pagi jam 10 mereka tiba dari Timika, dari Jakarta transit Timika tiba Bandara Sentani dan langsung ikut demo. Jadi disinilah kami rembuk. Saya sendiri berpendapat bahwa karena masanya sudah memproduk, saya bilang tidak boleh jalan. Kami baku berargumentasi dan di situ teman-teman punya sepakat. Kami dalam teklap kan kami sudah menyatakan sikap bahwa kami akan pergi sampai kantor gubernur, kami akan bikin terbang tinggalnya di situ dan kami akan menunggu teman-teman Exodus pulang dan kami akan menyatakan sikap begitu. Tujuannya seperti itu yang kami gerak waktu itu tanggal 29. Oke.
sepanjang perjalanan itu memang karena masa sudah tidak bisa kendalikan, masa dengan sendirinya mereka melakukan pelemparan, pembakaran. Pembakaran sepanjang itu dia jalannya baik. Sampai setibanya di kantor MRP lah, disitulah baru rakyat mulai bakar kantor MRP, disitulah baru sudah mulai kacau. Itu tidak bisa kendalikan masanya baik di situ terjadinya. Oke, dari sinilah baru kami pas mau jalan naik ke Skyline, naik situ. Disitulah baru perwakilan pemerintah Provinsi Papua itu yang hadir waktu itu pada saat itu Kakak Laurentius Kadepa. Ya, Lawrence sendiri dia hadir. Kakak dia sempat tawarkan kami untuk tidak harus ke sana. Karena dia sempat sampaikan, kalian itu sudah sedikit lah begitu macam bahasanya untuk membela kami. Jangan sampai ke sana terjadi apa-apa, kami tidak bisa terkendalikan dan tidak bisa. Akhirnya kami pun paksa. Yang tadi berbeda pendapat kontroversial antara yang lain yang beda toh. Di sini kami teruskan jalan. Sampai menuju kantor gubernur. Setelah di kantor gubernur lah itu mungkin kami tiba di antaranya jam 5 ya 5:30 kita tibanya di sana. Jadi untuk sepanjang jalan itu tidak bisa kami kontrol ya. Kalau bilang itu kami akui. Itu jalan kaki. Jalan kaki rakyat sendiri dorang punya semangat dan kami. Setelah di sana sebagian teman-teman semua ada di situ dan saat itu memang benar itu lalu mereka kibarkan bendera bintang kejora. Di sini baru beda-beda pendapat lagi terjadi dan kami itu dikepung waktu itu memang dalam bulan kepungan itu betul dari Kodam turun sendiri dari Polda dan dari Brimob mereka semua di sana dikepung masanya sampai terakhir kalian tiba di sana itu jam kalau saya dengan beberapa mobil komando itu kami tiba jam 5:30 ya dengan masa sebagian yang sudah pertama pagi atau sudah sore. Ya. Oke, di sini waktu itu memang masanya itu masyarakat itu memang luar biasa. Ya, terjadi namanya itu mau sipil lah begitu. Ya. Masa pertama yang kami ada di Entrop, yang saya pernah telepon terakhir itu, masa terakhir ada di lingkaran sini. Sepanjang jalan itu semua masyarakat semua yang jalan. Oke, ini saya sudah kembali lagi ke sini, kembali ke gubernur. Setelah itu, setibanya di sana, saya nyatakan sikap dengan teman-teman beberapa, kami pulang. Jadi situasi memang tidak bisa kendalikan dan kami pulang. Itu saya lari ke Skyline di atas, angkasa. Dengan laki-laki juga bisa ditepuk. Kami naik ke atas lalu tidur dengan keluarga dari beberapa orang. Kami tidur, paginya kami rencana mau pulang ke rumah sini. Itu pagi tanggal berapa? Tanggal 30. 30. Ya. 30 Agustus ya. Ya, 30 Agustus. Pulang jam 7:30 pulang. Kami numpang di taksi dari Dok 9 menuju ke kota. Dari Dok 9 ya? Iya. Dok 9 sana kami menuju kota. Polisi, gabungan tentara semua mereka sweeping di Dok 5, lampu merah. Setiap lalu mereka sudah sweeping. Memang itu betul saya kesana. Jadi sudah setibanya kami dalam taksi, pas mau lampu merah taksinya berhenti. Nah memang waktu itu betul itu rasisme juga. Artinya secara fisik artinya kan begini. Seluruh rakyat Papua yang turun ini spontan. Tapi di sini terjadi perbedaan dari pihak kepolisian ataupun TNI yang terjadi itu kami orang gunung yang ditargetkan. Seakan-akan aksi ini orang gunung punya. Ternyata aksi itu dilakukan spontanitas oleh seluruh rakyat Papua. Tidak bisa bilang ke orang gunung, oh itu tidak ada cerita itu. Tapi mereka targetnya orang gunung. Orang gunung yang harus ditangkap, yang harus disuapi. Dengan target-target tertentu yang mereka targetkan. Artinya ya mereka mencari korlap, mereka rasa aktornya itu siapa yang mereka cari waktu itu saat itu. Ternyata betul, saya yang kedapatan dari semua. Nah, saya di dalam mobil ini polisi yang sudah ada di Waine. Permas begini dia sudah lihat. Oh, itu aktornya. Suruh dia turun begitu. Itu korlapnya begitu. Dari sinilah baru saya memang sudah punya firasat bahwa saya akan dapat tangkap. Saya sudah punya firasat akan dapat tangkap, jadi betul. Saya turun dengan baik-baik dengan om laki-laki. Di sini mereka memisahkan kita. Saya dengan Julianus ini dia memiliki adik wartawan. Dia kan universitas dari Muhammadiyah. Saya dari. Nah, sinilah baru
Kita kasih pisahkan, saya di tangan polisi, dia di tangan tentara. Oke, kami dipisahkan. Setelah itu Dia itu adik siapa? kakak Julianus. Kakak Yulianus. Ya, Julianus itu. Terus Setelah itu kakaknya dia dibawa oleh tentara langsung ke Pangdam. Saya ditahan situ dari jam 7, 8, 9. Setelah itu mereka bawa naik saya ke Jalan Angkasa ke atas, ke Gedung Putih. Di bawahnya situ ada pos polisi satu kecil. Mereka bawa saya ke situ sekitar jam 9. Jam 9. Iya. Bawa saya ke situ sekitar 20 menit, saya ditahan di situ di pos polisi. Itu saya ingat saya. Lalu mungkin polisi sudah bangun komunikasi karena itu mereka sudah bilang saya kan korlap. Oh, dong bilang ini korlap. Iya. Jadi disinilah mereka bawa saya kembali. Bawa turun saya kembali ke arah Lampung. Karena saya punya feeling saat itu antara dua. Di antaranya mereka bawa saya lari ke kantor polisi atau mereka kasih hilang saya di jalan. Nah, itu yang saya feeling. Saya rasakan begitu. Orang bawa saya langsung turun menuju kota. Sampai di depan kantor depan Polda Papua, mobilnya langsung masuk belok. Jadi di situ orang sudah komunikasi ya di antara polisi. Sudah komunikasi, polisi sudah siaga 1. Memang orang bilang korlap, jadi siaga 1 dari dalam sampai dari pagar sampai masuk ke dalam. Nah, di dalam ruangan kecil di reserse Polda itu, waktu itu Reskrim Patakamuli ya waktu itu. Patakamuli. Ya. Jadi saya dibawa ke situ di dalam rese itu. Di dalam ruang apa? Di Reskrim Polda. Oke. Saya dibawa ke dalam satu ruangan kecil itu dikelilingi oleh manusia polisi. Polisi sudah siaga 1. Saya masuk sampai di depan pintu, dorang suruh saya buka celana, buka baju, saya masuk ke dalam. Nah, yang terjadi itu memang sangat tidak manusiawi lah kalau mau bicara. Rencananya pembunuhan. Sudah direncanakan ya. Jadi saya begitu masuk, dorang geliling, dorang tendang saya ibarat bola yang saya putar di atas kaki. Itu saat itu. Mereka tendang. Iya, tendang dari kaki ke kaki. Setelah terjadi lah baru di sana orang Sorong itu satu namanya saya tidak tahu, polisi dari Sorong asalnya. Sorong dia sedang duduk. Jadi dia perhatikan saya, ini saya ditendang seperti binatang. Waktu itu dia sendiri saat sedikit kasar dia langsung marah sama dia. Dia bawahan itu. Kalau kamu bunuh dia, tembak langsung, dia juga manusia bukan binatang. Di sinilah baru mereka berhenti pukul saya. Sebelum dia belum bilang itu dia dorang masih pukul saya. Pukul ke seperti bola yang tendang ke sana sini. Iya. Terus setelah mereka pukul kamu itu ada kata-kata apa saja yang mereka keluarkan? Kata-kata hanya sambil tendang itu. Tidak terlalu yang mereka sampaikan. Jadi saya tidak dengar karena konsentrasinya fokus di pukulan. Nah, lu bicara bagaimana saya tidak sempat kedengaran. Dan itu memang kehilangan akal sehat lah bicaranya kalau dipukul. Tidak, itu sepertinya tadi. Pas dipukul ini dengan balok 55 itu dia batas belakang sini. Pada saat iya. Kalau pada saat ditangkap tadi kembali ke sana, pertama saya begitu turun dong. Dia bilang korlap tuh, ditanya. Saya bilang siap senjata SS1. Itu ya kalipat ke SS1 tuh dong taruh belakang ini, babutnya itu ini. Sampai hari ini saya sedang menderita ini sedang sakit juga di tulang. Masih sakit. Iya, masih. Tulang belakang. Ya, ini yang dong pukul. Jadi disitulah baru saya sudah saya sudah hilang. Oke, kembali lagi ke reskrim ya. Di sini di reskrim setelah dorang pukul kalau 55 besinya itu dia besi yang tebal begini macam seperti mistar itu dong pukul di lutut ini. Besi polisi itu ya? Ya, besi polisi itu pukul lutut ini semua sebelah. Itu berapa orang yang pukul kamu? Pada saat itu lihat. Yang pukul yang pegang kayu itu sekitar 3 orang. Orang Papua atau orang? Ada orang Papua dan juga orang Jawa, orang Ambon, itu campuran lah macam polisinya. Oke. Setelah ada orang pukul habis besi-besi, setelah itu ada orang tendang saya lagi ke arah sini, di situ saya punya penyidik, saya macam ada 2 orang. Jadi penyidik itu saya. Itu mereka pukul kamu dari jam berapa sampai berapa itu? Oh ya, dari jam 10 itu mulai lakukan pemukulan, masih dalam pemukulannya. Sampai jam 1-2 itu baru berhenti pukulan, baru mulai interogasi jalan. Penyelidikan pertama ya. Jadi di situ belum itu masih belum tersangka ya, waktu itu saksi. Oke, saya diperiksa.
Setelah pukul habis itu Pak Kairudin ini asistennya si penyidik saya. Ada satu lagi dia punya atasan Kairudin yang sama si Hafal, dia orang Ambon. Kairudin. Ya, Pak Kairudin. Kairudin. Kairudin itu yang sama si Hafal. Asal Ambon ya. Rambut kribo, dia orangnya itu. Pernah periksa teman-teman ini yang dapat tangkap tanggal 23 September itu dia diperiksa di Makobrimob. Oke, ceritanya sampai situ. Setelah dipukul, saya disuruh duduk situ. Jadi saya sandar kepala taruh di meja, kakinya di bawah, jongkok. Jadi kepalanya, oh ya, jadi begini, jongkok ya. Jongkok. Ya, jongkok, lalu kepalanya sandar di meja. Baru dong pegang saya purul rambut itu waktu itu, dong pegang begini. Jadi waktu itu dong bawa ini, apa? Katir. Pertama pisau katir ini. Pisau, Ya. Pisau katet. Ya, pisau katir. Pisau katir dong potong. Itu pisau itu langsung bengkok, tidak jadi ini. Tidak bisa Iya, dipotong. tidak bisa dipotong rambutnya. Terpaksa terakhir dong ambil sanggur ini. Setelah ambil sanggur itulah baru mereka potong itu macam babat rumput begitu. Saya tidak rasa karena saya dipukul, saya sudah memang tidak sadarkan diri waktu itu. Setelah dipotong, Jadi setelah pakai kateter tidak kateter itu tidak tidak di apa tidak bisa terpotong. Ya, terpotong. Akhirnya mereka ambil Pisau pisau sanggur. sangkur untuk potong. Iya. Baru mereka semua itu terpotong. Hanya tinggal sisa satu waktu itu. Jadi hampir semua 16 rambut kan. Urat rambut itu udah potong semua 16 ya. Jadi yang 15 dong potong, sisanya itu satu saja 16. Setelah dipotong semua, lalu saya pas diperiksa, mereka taruh saya di ruangan. Nah, di ruangan ini kedapatan dengan teman-teman yang dapat tangkap tanggal 29 pertama. Pada itu dengan tanggal 30 pagi sebelum saya masuk. Jadi sekitar 64 orang ada di dalam. Nah, dari 64 ini ya, saya pernah bertemu dengan Pak Kairudin tadi pada waktu itu. Saya sempat minta sama beliau bahwa yang ditangkap ini masa aksi dengan mama-mama ini. Oh ya, Kairudin itu sebagai apa? Oh, tadi penyidik. Penyidik. Kalau yang kata kamu tadi itu pada waktu itu saya. Penyidik ya. Kairudin. Ya. Oke, di sini saya minta sama Pak Reskrim waktu itu sempat saya ketemu langsung. Dan saya sempat minta sebagai penanggung jawab atau jaminan dari semua toh dari korlap yang sekian orang itu kan saya yang ada di dalam. Saya sempat minta bahwa yang akan jalani hukuman proses hukum dari semua proses ini saya. Dan saya pernah minta mengajukan satu permohonan kepada Pak Takamuli atau Pak Reskrim bahwa sebagian yang Pak Takamuli yang tadi saya bilang ada di saya sempat minta bahwa segera bebaskan mereka masa aksi. Dan mahasiswa ini mereka tidak tahu apa-apa. Yang tahu masalah adalah saya. Karena saya sebagai kolab saya akan bertanggung jawab dan saya siap jaminan. Akhirnya pernah kabulkan saya punya permintaan. Dari 64 orang itu semua dibebaskan keluar. Sampai hanya tersisa 28 orang. 28 orang ini juga benar-benar mereka kedapatan melakukan pelemparan. Pelemparan terhadap rumah, terhadap toko dan lain-lain sebagainya toh. Disitulah lihat melalui CCTV yang terekam toh, baru mereka nyatakan terdapat sebagai tersangka dengan saya. Jadi saya yang ke-28, mereka 27. Oke, kami itu yang sekitaran itu yang kami jalani proses di dalam. Akhirnya proses sidang memang sudah lanjutkan mulai dari September kami November. Ya. November itu mulai sidang, kami punya sidang. Bukan diantaranya tanggal 5 ya. Tanggal 7. Tanggal 7 November ya. 2019. Iya. Ya. Itu kalian 28 orang itu? Ya, disidangkan. Setelah kami di dalam baru tanggal 20, setelah saya di dalam, baru saya dengar Agus dapat tanggap, Buktar dapat tanggap, Stephen masuk, Alexander masuk, semua itu saya sudah telah di dalam. Jadi kalau bilang semua itu orang pertama saya sebagai korlap yang dapat tanggap di dalam. Dan semua teman-teman diwakili dari korlap itu kan saya yang di dalam. Jadi saya pernah menyangkal mereka semua. Itu saya begitu. Jadi ya, saya ngambil alih semua jaminan. Memang itu yang terjadi. Untuk kasus rasis mungkin seperti itu.
Dan terakhir mungkin ke sidang saya harus ke sidang sedikit jelaskan. Sidang itu mulai dari tanggal 7 November itu teman-teman yang 27 punya sidang itu dia jalan baik. Tapi dengan saya tidak beda kalau bicara sidang. Jadi aturan sidang kan mungkin 10 kali sidang baru pembuktian terjadi tuh. Tapi tidak. Teman-teman yang lain begitu saya punya sidang sekitar 22 kali. 2 kali sidang. Saya pernah ikuti di pengadilan ini. Negeri Jayapura ini kelas 1 HK, 1 A Jayapura ini. Di sini hakim yang dipimpin saya tidak tahu. Kalau Pak jaksanya saya masih ingat Pak Haris. JPU kalau orang bilang. Haris. Iya, Haris. Oke. Jadi pernah dia membuktikan kesalahan-kesalahan di dalam itu, saksi-saksi yang hadir itu tidak pernah memberikan keterangan terkait saya bahwa itu salah, terbukti bersalah, tidak ada. Kesaksian pun tidak ada yang satu saksi yang menyatakan bahwa saya salah, tidak ada. Disinilah baru saya rasa juga kan, hukum ini memang rasial juga. Kalau bicara hukum itu rasis. Kan kami tidak secara nyatanya kami tidak ada salah. Lalu di dalam hukum itu tidak memberikan kebebasan. Hukum ini kan untuk membebaskan orang kalau bicara pengertian hukum. Tapi nyatanya tidak berlaku bagi orang Papua. Itu masalah temuan yang terjadi waktu itu. Nah, terakhir saya punya sidang diputuskan tanggal 21 Januari. Saya 21 Februari. Tapi saya dibebaskan PDH bebas demi hukum, PDH. 21 Februari 2020. Kalau saya dibebaskan PDH tanggal 30 Januari. Jadi putusan tuh tanggal 21 Iya. Februari 2020. Iya, kalau putusan. Kalau pembuktian bersalah itu tanggal 28 sidang terakhir pada saat saya ditahanan itu. Kami ditahan itu di Polda ya, kalau untuk ditahan. Ya, Polda Papua. Sel Polda Papua. Lalu dari Polda saya punya sidang terakhir putuskan sidang terakhir yang saya ikut dari dalam sel itu tanggal 28 Januari tahun 2020. Jadi itu sidang terakhir. Sidang terakhir yang saya naik tanggal 28 hari Senin. Lalu tanggal 29 itu pas hari Senin di pengadilan, saya pada saat itu hakim pernah sempat tanya saya begini, anak rasa bersalah atau tidak? Saya pernah katakan saya tidak bersalah, saya juga bukan pelaku, saya adalah korban rasis begitu. Nah, dari sinilah baru hakim simpulkan dari kata ini. Jadi hakim simpulkan bahwa memang kami tidak bersalah, kami hanya nuntut kepada negara bahwa keadilan. Itu kan harus kami minta orang yang menyatakan menyatakan kita orang Papua bahwa monyet itu harus diproses hukum. Ya itu kan kami punya tuntutan. Nanti kami minta keadilan, tapi kami yang dihukum. Artinya saya pernah menyatakan bahwa kami tidak bersalah. Saya adalah korban. Dari sinilah baru hakim berkesimpulan bahwa dia Tokiba Palu dia bilang saya orang tidak bersalah dan bebas demi hukum. Itu tanggal 28 Februari itu Januari itu. Januari. Ya. Setelah hakim nyatakan itu, mereka tanya kembali ke Haris, bagaimana kita hari ini anak ini bebaskan dari pengadilan, tapi Haris pernah minta bahwa harus ke tahanan dulu. Akhirnya hari Senin itu saya kembali ke tahanan. Dibawa ke Polda, ya. Polda. Di sini setelah dibawa ke Polda, dari Polda mereka bilang minta tanggal 29 kita keluar. Tapi tidak dengan teman-teman yang masuk. Pertama, mereka itu sebagian itu mereka pulang tanggal 29. Jadi 2 kali 24 jam. Gitu. Iya. Jadi hitungnya harus saya genap itu tanggal 30. Kasus penetapan itu kan tanggal 30 sebagai tersangka jadi. Saya sendiri keluar tanggal 30. Jadi keluar tanggal 30 tapi saya ikut sidang dari luar. Oh, jadi ini sidang tahanan rumah kalau orang biasa bilang. Ya, tahanan rumah itu. Ya, itu sudah tahanan rumah. Oke, itu yang saya jalani sampai terakhir putusan tanggal 21 Februari tadi. 21 Februari. Itu putusan sidang. Bahwa kamu bebas. Oh, kamu dibebaskan. Putusan 6 bulan penjara waktu itu. Oh, jadi putusan 6 bulan penjara. Ya. Jadi 21 Februari 2020 itu putusan terakhir. Putusan terakhir. Bahwa
vonis 6 bulan penjara. Itu dinyatakan bersalah lah gitu. Sekalipun kami tidak salah, tapi kami mengakui bahwa betul Oh, hukum ini tidak berlaku bagi orang Papua, hanya berlaku bagi Indonesia, tapi tidak juga Indonesia juga sama. Mungkin itu yang terjadi pada saya. Mungkin sedikit penjelasan dari saya.